Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini saya, Mahlia, akan menjelaskan materi pada mata pelajaran matematika mengenai garis dan sudut. Nah, sebelum saya memulai mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bab 2, yaitu tentang garis dan sudut. Tapi pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang garis dulu, ya. Membahas tentang garis. Setelah membahas tentang garis, nanti baru kita ke sudut. Oke? Nah, apa sih tujuan kita mempelajari garis ini? Ya, tujuannya adalah agar kalian bisa memahami hubungan antar garis. Garis itu ternyata mempunyai hubungan yang perlu kalian ketahui. Oke? Kita lanjut. Oke, kita mulai dengan garis ya. Nah, di sini perhatikan bahwa ada apa nih? Ada gambar senar-senar gitar. Ya kan? Nah, pernahkah kalian memperhatikan senar-senar yang ada pada gitar ini menimbulkan bunyi pada gitar? Nah, bagaimana nih kedudukan senar-senar pada gitar tersebut? Nah, dari penglihatan kalian dari gambar ini ya, senar-senar gitar ini terlihat sejajar satu sama lain. Ya kan? Sejajar tuh garisnya. Nah, berarti sejajar itu apa? Sejajar itu artinya jaraknya selalu sama antara satu sama lain dan tidak pernah saling berpotongan, ya kan? Dilihat dari garisnya, dia tidak pernah saling berpotongan dan jaraknya sama. Oke? Nah, tidak hanya sejajar, ternyata kedudukan garis itu bisa saling berpotongan, bisa saling bersilangan, atau bisa juga tegak lurus. Tapi yang pada gambar gitar ini dia contohnya adalah yang apa? Saling sejajar. Oke. Nah, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk sudut-sudut yang saling berhubungan. Bagaimanakah hubungan itu? Oke, kita lanjut ya. Nah, pada materi garis ini pasti kalian pernah dengar istilah titik, garis, dan bidang. Jadi, titik, garis, dan bidang ini menjadi penyusun pada bidang datar dan bidang ruang. Jadi, ketiga ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ya. Oke, titik ditunjukkan dengan noktah atau silang. Dan noktah dan silang itu dinamakan gambar titik. Oke, ini ya, seperti ini ya. Jadi titik itu bisa kita tunjukkan dengan noktah ataupun dengan silang. Kemudian garis. Garis merupakan bangun paling sederhana dalam geometri. Hal ini karena garis merupakan bangun yang berdimensi satu. Ya, berupa garis berarti dia berdimensi satu. Kemudian sebuah garis dapat terbentuk dari dua buah titik yang saling dihubungkan. Jadi satu garis itu ada berapa titik nih? Dua buah titik yang saling dihubungkan. Misalnya, garis PQ itu terbentuk dari garis lurus
antara titik P ke titik Q, ya. Nah, berarti disebutnya adalah garis PQ. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Oh, jadi awalnya adalah titik P dengan titik Q, kita bentuk sebuah garis, maka disebutnya garis PQ. Oke? Nah, sekarang bidang. Tadi kan yang titik udah, garis udah, yang sekarang bidang. Bidang merupakan suatu area yang dibuat oleh garis. Nah, dia dibuat oleh garis nih. Mempunyai dimensi ada panjang, lebar, dan luas. Serta dia mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk bidang ya. Dia dibuat oleh garis, terus punya dimensi panjang, ada lebar, dan ada luasnya. Oke? Selanjutnya, mengenai hubungan antara titik dan garis. Kalau tadi kan ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, sekarang kita hubungkan nih satu-satu. Yang pertama yaitu titik dengan garis. Apa sih hubungannya? Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu yang pertama, titik T terletak pada garis G atau garis G melalui titik T. Coba kita lihat gambarnya. Oke. Nah, jadi titik T ini terletak pada garis G. Nah, anggaplah ini kita sebut dengan garis G, ya. Kita sebut dengan garis G atau garis G melalui si titik T. Oke? Kemudian, nah yang keduanya, titik T berada di luar G. Artinya titik T-nya ini tidak terletak di garis G, dia ada di luar garis G. Atau garis G tidak melalui titik T. Kita lihat gambarnya. Nah ya, jadi dia berada di luar garis G. Ini garis G-nya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, hubungan antara titik dengan bidang. Kalau tadi titik dengan garis, sekarang titik dan bidang. Yang pertama, hubungannya adalah titik T terletak pada bidang H atau bidang H melalui titik T. Nah, kita lihat garisnya atau gambarnya. Oke, ini bidang ya, bidang H. Jadi titik T-nya itu terletak pada bidang H. Oke. Kemudian yang kedua, titik T tidak terletak ya. Tidak terletak pada bidang H dan bidang H tidak melalui titik T. Kita lihat gambarnya. Ini bidang H-nya. Nah, ini titik T-nya. Nah, jadi dia tidak terletak. Jadi titik T-nya ini tidak terletak di bidang H dan bidang H juga tidak melalui titik T. Jadi misah gitu ya. Oke, selanjutnya hubungan apa? Oke, selanjutnya adalah hubungan antara garis dan bidang. Yang pertama, oke, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang dan terletak garis G pada bidang. Membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Oke, coba kita lihat gambarnya. Ini bidangnya. Kemudian ada sebuah garis G. Nah, itu ada sudut alfa namanya. Jadi ya, jadi garis G-nya ini terletak pada bidang. Oke. Masih pada hubungan antara garis dan bidang. Yang kedua,
garisnya tidak pada bidang. Garis tidak pada bidang atau hanya sejajar bidang, ya. Dia tidak pada bidang atau bisa juga hanya sejajar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Coba kita lihat gambarnya, ini adalah bidang dengan sudut alfa. Nah, ini adalah garis H misalnya. Jadi dia hanya sejajar dan tidak pada bidang garis H-nya itu. Oke? Lalu selanjutnya masih dalam hubungan antara garis dan bidang. Yang ketiga, garis menembus. Garis menembus atau memotong. Ini kurang M ya. Memotong bidang. Garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Oke, ada persekutuannya. Coba kita lihat gambarnya. Ini adalah bidang, adalah titik, dan garisnya menembus atau memotong bidang. Nah, jadi ada persekutuan titik nih di antara garis dengan bidang. Jadi terbentuk kayak sebuah titik gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kedudukan dua garis. Berarti berkaitan ada dua buah garis ya. Dua buah garis yang saling berdekatan dapat saling sejajar ternyata. Terus berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Hubungan antara dua garis tersebut dinamakan kedudukan dua garis. Ya. Oke, kita bahas yang poin pertama dulu. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan saat kedua garis diperpanjang sampai tak hingga. Oke. Nah, contohnya ya, garis P dan Q jika diperpanjang sampai tak berhingga, maka tidak berpotongan. Ya. Jadi kalau misalnya garis P dan Q kita panjangin terus, kita panjangin lagi misalnya ini. Kita panjangin lagi. Harusnya nih pakai penggaris ya. Kita panjangin lagi. Nah, ini dia tidak akan pernah bertemu gitu, ya. Selanjutnya, nah jadi disebutnya ini saling sejajar. Masih pada kedudukan dua garis. Yang ini dua garis yang berpotongan. Kalau yang tadi sejajar artinya tidak akan bertemu, yang ini adalah dua garis yang berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar dan terdapat satu titik potong. Garis PQ dan RS berpotongan di titik T. Ini contoh ya. Coba kita lihat gambarnya. Oke, ini ada dua buah garis ya. Garis pertama, yang ini garis kedua. Ini adalah garis PQ. Dan yang ini adalah garis RS. Dia berpotongan di titik T. Nih, dia nih berpotongan di titik T. Sehingga kedua garis tersebut dikatakan saling berpotongan. Ya, jadi kalau ada dua buah garis dan terdapat suatu titik di sini, maka dia dikatakan berpotongan. Kalau yang dari gambar ini, dia berpotongannya di titik T. Gitu ya. Masih pada kedudukan dua garis, yang tipe ketiga. Yang pertama tadi sejajar, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga ini adalah berimpit. Gimana sih maksudnya garis berimpit? Dua garis dikatakan saling berimpit jika garis tersebut terletak pada satu garis lurus.
sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, contohnya ya. Oke, nah ini garis PQ dan RS ini saling menutupi, sehingga hanya terlihat kayak satu garis doang di sini. Nah, kedudukan PQ dan RS ini terletak pada satu garis lurus. Makanya, pasangan garisnya ini disebutnya berhimpit. Ya, oke, ini adalah contoh dari dua garis yang berhimpit. Lalu, tipe yang keempat adalah dua garis yang bersilangan. Dua buah garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada satu bidang datar. Nah, perlu diperhatikan nih penting. Tidak terletak pada satu bidang datar. Kalau yang tadi kan ada yang sejajar kayak gini. Kemudian tadi ada yang berpotongan kayak gini. Berpotongannya di sini. Kemudian ada yang berhimpit. Nah, kalau yang bersilangan berarti dia tidak terletak pada satu bidang datar. Kalau yang ini kategorinya terletak pada satu bidang datar. Ya. Nah, kalau yang tidak terletak pada suatu bidang datar gimana? Oke, nanti ya kita lihat gambarnya. Kemudian tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya ya. Nah, di sini ada bentuk bangun ruang. Ternyata ya, bangun ruangnya berbentuk balok. Garis PW dan RU tidak terletak pada satu bidang datar. Coba kita lihat. Oke. Di sini kita kasih titik ya. Ada titik PQRS dan TUVW. PW, mana PW? PW nih, P sama W ya, kalau kita tarik garis, dan RU, R sama U nih, dia tidak terletak pada satu bidang datar. Kenapa? Karena yang ini ada di sebelah kiri, nih bidang di sebelah kiri, yang ini bidang di sebelah kanan. Kan beda bidang, makanya dia tidak terletak pada satu bidang datar. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, kalau posisinya kayak gini, ini dapat dikatakan saling bersilangan. Ya, silangnya secara tidak langsung, artinya persilangan dengan bidang yang berbeda. Ya, kalau kita lihat dari samping dari sebelah sini kan kayak bersilangan seperti ini. Gitu ya kan? Nah, jadi yang ini P, yang ini W, kemudian yang ini R, yang ininya U. Nah, kan kalau kita lihat dari samping kayak bersilangan, tapi kalau lihat dari depan kayak gini ternyata dia beda bidang gitu. Ya. Kalau dari samping itu terlihat kayak apa tadi? Berpotongan. Kalau dari samping tuh kelihatannya kayak berpotongan, tapi kalau dari depan itu ternyata dia bersilangan. Artinya beda pada bidangnya. Gitu ya. Oke. Masih pada kedudukan dua garis, tipe yang kelima itu adalah garis horizontal dan garis vertikal. Nah, kalian perlu paham nih, kalau garis horizontal itu kayak gimana sih? Terus garis vertikal itu kayak gimana? Nah, ini penting sekali karena nanti di suatu bacaan pun sering menunjukkan garis horizontal dan garis vertikal. Jadi biar udah nggak bingung lagi. Kedudukan garis juga dapat horizontal dan vertikal, tegak lurus. Garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar. Sedangkan kalau vertikal itu adalah garis yang arahnya tegak. Nah, garis vertikal tegak lurus dengan garis horizontal. Iya, karena yang tadi dia bilang kalau horizontal itu garisnya mendatar, sedangkan kalau yang vertikal garisnya tegak. Tegak. Nah,
Dari dua garis ini, berarti garis vertikal tegak lurus terhadap garis horizontal. Seperti ini namanya ya. Nah, kalau digambar jadi seperti ini. Oke, ini yang horizontal, yang lurusnya. Kemudian yang ini vertikalnya yang tegak. Jadi, kalian udah bisa bedain ya, mana yang horizontal, mana yang vertikal. Kalau horizontal itu mendatar, kalau vertikal itu tegak garisnya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Sebuah garis dapat dibagi menjadi bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Yang pertama, membagi garis dengan beberapa bagian sama panjang. Kemudian, yang kedua, perbandingan ruas garis. Oke? Nah, yang pertama dulu, membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Oke, ada langkah-langkahnya untuk membagi garis menjadi bagian yang sama panjang. Yang pertama, buatlah garis lurus AB. Misal ya, di sini kita bikin garis lurus AB. Oke, di sini A, di sini B. Nah, ini garis lurus AB. Kemudian, buatlah sembarang garis dari titik A ke titik K. Dari titik A kita buat sembarang garis ya, misalnya di sini. Kita buat sembarang garis, oke. Nah, ini titik K. Titik K, saya panjangin lagi. Oke, misalnya ini titik K. Sehingga tidak berimpit dengan garis AB. Nah, jadi kita garisnya ke sebelah sini biar tidak berhimpit dengan garis AB. Ini maaf ya kalau garisnya agak miring. Oke. Kemudian buatlah 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Nah, jadi dari titik ini kalian bisa menggunakan jangka atau busur, kemudian kalian tarik garis. Ya, dari jangka itu misalnya pakunya di sini, tarik garis dengan jari-jari yang sama. Kemudian kalian tandai misalnya sebelah sini. Nah, gitu. Kemudian dari titik ini lagi dengan jari-jari yang sama kalian tarik lagi garis. Nah, sini. Nah, misalnya di sini. Kemudian dari sini juga kalian tarik lagi jangka atau busurnya dengan jari-jari yang sama. Ya. Nah, di sini. Nah, oke. Tapi ini kayaknya kurang ini ya. Kurang apa? Jaraknya kurang sama. Jadi kita hapus dulu aja ya. Kita bikin lagi. Biar agak bagusan gambarnya. Tarik garis. Ini garis K. Jadi kalau misalnya pakai jangka dia lebih kelihatan jaraknya. Ya. Misalnya di sini hasil jangkanya yang awalnya pakunya di sini terus dijangkain ke sini. Kemudian pakunya di sini lagi, jangkain misalnya di sini. Tuh dapat misalnya pakai jangka. Kemudian dari sini juga dijangkain atau pakai busur ternyata bisa juga di sini. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya itu kita bikin titik di sini. Kalau udah misalnya di sini titik N, ini titik M, dan ini titik L. Gitu ya. Jadi panjang jari AN
Nih, dari A ke N itu sama aja dengan dari N ke N itu sama aja dengan dari M ke L. Jadi masing-masing itu mempunyai jarak yang sama. Kemudian tarik garis dari titik B ke titik L. Nah, tarik garis nih dari titik B ke titik L. Oke, ini agak miring ya garisnya. Nah, udah yang ini udah. Kemudian buatlah garis yang sejajar dengan garis BL dari titik M dan N. Oke. Nah, yaitu apa aja? Yang pertama PM. Jadi dari titik M kita tarik garis yang sejajar dengan BL. Ini kan BL. Nih, ini BL. Kemudian kita tarik garis sejajar di sini. Karena di sini M, berarti sini kita tambahin titik P misalnya. Jadinya PM. Kemudian juga sama. Titik N juga kita tarik garis yang sejajar dengan BL. Oke, udah tarik garis sehingga di sini kita namain titik O. Jadinya ON yang memotong di garis AK. Oke? Yang ini udah. Kemudian garis AB berarti kesimpulannya apa? Terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. 1, 2, 3. Yaitu apa aja? AO, kemudian OP, dan PB. Ya, terbagi menjadi 3 bagian sama panjang. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan ruas garis. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada ada garis PQ kayak tadi ya. Praktiknya seperti kayak tadi. Dan dari gambar ini, sebuah garis juga dapat dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Garis PQ dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang, di mana PK ini sama dengan KL, kemudian sama dengan LM, kemudian sama dengan MN, dan sama dengan NQ. Jadi masing-masing mempunyai jarak yang sama. Jika dari titik K, L, M, N, dan Q ditarik garis vertikal. Ayo, vertikal tadi apa? Vertikal itu adalah garis yang tegak. Kita tarik garis ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sehingga semua garisnya saling sejajar. Sehingga apa? Sehingga kita kasih titiknya, di sini titik E, D, C, B, A, dan dapatlah PA, nih, dari P ke A, sama aja dengan A ke B, sama aja dengan B ke C, sama aja dengan C ke D, dan sama aja dengan D ke E. Nah, ternyata yang di bawah juga mempunyai jarak yang sama. Sehingga kita mempunyai beberapa perbandingan. Yang pertama ya, tapi ini saya hapus dulu. Ibu hapus dulu yang ininya. Oke, dihapus dulu biar kita tahu perbandingannya. Yang pertama, yang ini, PM. PM banding MQ sama dengan 3 banding 2. 3-nya dari mana? 2-nya dari mana? Coba kita lihat dari P ke M. P ke M loncat berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini angkanya 3. Banding M ke Q. M ke Q. Diganti warnanya. M ke Q. 1, 2. Berarti sini 2. Maka perbandingannya adalah 3 banding 2. Begitupun yang bawahnya. Yang bawahnya juga dari P ke C ini ya. PC. Dari P ke C. Berapa jaraknya? 1, 2,
3. Nah, 3 juga sama. Banding C ke E. C ke E ternyata perbandingannya juga sama yang atas. 1, 2. Ada 2 ya. Karena dia mempunyai perbandingan yang sama, maka PM banding MQ sama dengan PC banding CE. Itu ya. Jadi untuk yang nomor 2, 3, dan 4 itu mekanisme dapat angkanya dari mana, itu caranya sama kayak tadi. Oke? Jadi tinggal dilihat saja perbandingannya. Kita selanjutnya masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini untuk soal nomor 1 sampai 3. Oke, ini ada beberapa, maksudnya ya, ada beberapa garis dan titik. Oke? Pertanyaan nomor 1 apa? Pertanyaan nomor 1 adalah hubungan garis P dan Q adalah, mana garis P? Ini garis P, ini, kemudian ini garis Q. Apa kira-kira hubungan antara garis P dan Q? Ayo, hubungan antara garis P dan Q ini karena dia garisnya samping-sampingan, dan kalau diteruskan sampai tahingga, diterusin lagi. Ini juga diterusin lagi, maka tidak akan bertemu. Berarti disebutnya apa? Maka garis P dan Q ini hubungannya adalah saling sejajar. Gitu ya. Jadi hubungan garis P dengan Q ini dia saling sejajar. Oke, contoh nomor 2. Sekarang hubungan garis M dan N. M sama N. Oke, ini M dan ini N. Nah, kalau garis M kita tarik panjang lagi garis ke sini, kemudian garis N juga kita tarik garis ke sini juga. Nah, maka apa yang terjadi? Garis M dan N akan saling berpotongan. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, garis M dan N saling berpotongan di titik mana? Ini saya hapus dulu garisnya. Oke. Ini mudah sekali. Kalian tinggal bisa lihat garis M ini sampai sini, garis N ini sampai sini berpotongan di titik V. Oke, nah itu dia jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, di sini ada beberapa garis yang dihubungkan dengan beberapa titik. Jika diketahui QR, kalau tanda kayak gini itu artinya sejajar. Ya. QR sejajar dengan TS. QR sejajar dengan TS. Kemudian PR-nya ini garis P ke R itu 15 cm. Ya. Saya tanda ini. Garis P ke R itu dia 15. Oke. Kemudian PQ dari P ke Q. Oke, dari P ke Q itu dia berapa? Ini 12 cm. Tulis 12. Kemudian PS dari P ke S. PS dari P ke S itu dia berapa tuh? 10. Tulis di sini 10. Yang ditanya dari P ke T. Nah, ini nih, berapa ini? Kita simbolkan saja. Bisa dengan X atau bisa juga dengan tetap PT. Gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita menggunakan perbandingan. Ya. Jadi langkah pertama kita masukkan dulu perbandingannya. Di sini
kita masukkan perbandingan PR nih dari P ke R banding sampingnya dari P ke Q ya. Jadi samping kanan banding samping kiri. Sama dengan karena tadi diawali dengan samping kanan, berarti di sini juga yang samping kanan, yaitu PS. Nih, PS banding samping kirinya pasangannya, PT. Gitu, ya. Jadi PR itu samping kanan dan PS juga samping kanan. PQ-nya samping kiri, PT-nya juga samping kiri, ya. Saya ulangi lagi. Jadi PR banding PQ. Terus sama dengan PS banding PT. Ya, jadi kanan kiri gitu. Selanjutnya, tanda banding ini bisa kita ubah jadi tanda per. Tadi kan awalnya PR banding PQ, jadinya PR per PQ. Sama dengan ini juga sama, PS per PT. Jadi untuk memudahkan kalian dalam perhitungan akan lebih baik diubah seperti ini. Oke? Kemudian selanjutnya kita masukkan angkanya. Nah, PR tadi nih dari P ke R itu 15 per dari P ke Q, mana P ke Q? Nih, P ke Q-nya kita masukkan angka, kita ganti angka jadi 12 sama dengan kemudian PS dari P ke S tadi berapa? 10. Kita ganti angka 10 per PT. Nah, kenapa PT-nya nggak jadi angka? Karena itu yang kita cari. Alias belum ketahuan nih angkanya berapa. Ya. Nah, kalau udah cara gini, selanjutnya gimana? Kita kali silang. 10 kali 12, terus sama dengan 15 dikali PT. Nah, ini kita kali silang, bentuknya seperti ini. Ya, 10 kali 12 kita taruh sini, kemudian sama dengan 15 dikali PT. Jadinya bentuk seperti ini. Gitu ya, kita kali silang, ini namanya kali silang. Oke, tinggal dihasilkan saja. 12 kali 10 hasilnya 120 sama dengan 15 kali PT-nya tetap. Tinggal diturunin ke bawah. Nah, karena yang ditanya PT berarti 120, kemudian karena ini dikali, maka 15-nya pindah ruas jadi dibagi. Gitu ya. Jadi 120 dibagi 15. Hasilnya adalah 8. Jadi panjang PT-nya ini adalah 8 cm. Oke. Sampai sini dari 2 contoh soal. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp ke saya ya. Nanti saya kumpulkan pertanyaannya dan bisa saya jawab melalui video berikutnya. Dan di sini ada latihan ya. Latihan 2.1 ya, ada 3 nomor. Ini nomor pertama, yang ini nomor kedua, dan yang ini nomor ketiga. Oke. Jadi pada latihan 2.1 ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian pakai soal plus caranya ya. Soal sama caranya silahkan kalian tulis, kemudian jangan lupa di atas kertas kalian kasih nama lengkap sama kelas ya. Nanti untuk teknik pengumpulannya saya infokan kembali di grup WhatsApp. Oke? Nah, pada pertemuan hari ini silakan kalian kumpulkan pertanyaan bagi yang belum dipahami. Untuk minggu selanjutnya akan ada video pembelajaran lagi dari Ibu untuk melanjutkan materi ini. Oke? Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan kumpulkan dengan tepat waktu. Ya, selalu jaga kesehatan kalian karena kesehatan itu adalah yang paling utama.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.